Hai teman-teman netizen yang 5B yang merupakan pecinta dan penggemar olahraga sepak bola, welcome back ke video terbaru di channel YouTube Triple B Bola Bung Bindar. Ya teman-teman, tadi pagi saya tidak bisa hadir karena semalam saya ada photoshoot dan saya tidur tengah malam. Jadi pagi-pagi saya tidak bisa bangun. Dan sekarang saya hadir sama Bung Binder untuk bahas tentang Persija versus Borneo FC. Yes, first game perdana dari Persija Jakarta di Liga 1 tahun 2020. Persija Jakarta yang dikatakan dan juga dikategorikan sebagai salah satu calon juara Liga 1 tahun 2020 oleh beberapa pengamat. Berikut saya juga dan kita akan menganalisis singkat, padat, dan lugas preview tentang game tersebut. Di awal perlu juga saya jelaskan bahwa di musim ini, di awal musim 5 game Persija Jakarta, 4 diantaranya akan dimainkan di kandang sendiri. Oleh karena itu, ini adalah jadwal yang perlu dimanfaatkan oleh Persija Jakarta mumpung mereka akan bermain lebih banyak game di awal musim di kandang. Pertama melawan Borneo FC, kemudian melawan Persebaya Surabaya. Mereka akan memainkan partai away melawan Bayangkara FC, and then back home melawan dua tim promosi Persik Kediri dan Persiraja Banda Aceh. Beda dengan musim lalu di mana di 4 partai awal Persija harus bermain away dan baru bermain home di game kelima musim lalu saat mereka baru bisa meraih kemenangan perdana melawan PSS Sleman di first home game mereka. Di 4 away game musim lalu di awal mereka 2 kali kalah dan 2 kali seri. Berbicara mengenai lawan dari Persija Jakarta adalah Borneo FC yang menariknya dilatih oleh mantan pelatih Persija Jakarta musim lalu, Edson Tavares, Bung Jas. Iya. Nah, saat mantan kembali ini yang membuat kita semua was-was ya. Apalagi Edson Tavares adalah sosok pelatih yang bisa membuat posisi Persija Jakarta terdongkrak musim lalu. Dari mendekati zona degradasi atau pernah juga berada di dalam zona degradasi mencapai ke mid table, dan ia juga memberikan kontribusinya yang signifikan meramu Persija Jakarta untuk mendapat atau meraih lebih banyak kemenangan dalam waktu yang singkat. Kali ini ia berlabuh di Borneo FC dan memang ia juga mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas meskipun banyak pemain-pemain pilar dari Borneo FC yang merupakan bagian dari skuad musim lalu justru sudah berpindah klub. Yang paling menarik perhatian adalah pindahnya Nadio dan juga Lerby Eliandri, dua-duanya ke Bali United. Dan pada musim baru ini ada beberapa pemain baru yang sudah bergabung ke Borneo FC, diantaranya Titus Bonai, kemudian Diogo Campos, ada juga Torres, ya, ada juga Guy Junior, dan juga ada Emmanuel Wanggai, Dedi Hartono. Wow, ini pemain-pemain yang syarat berpengalaman ya, yang bergabung. Javron Gusainov tetap dipertahankan, Diego Michels tetap di sini, ada Kevin Gomez yang juga baru bergabung dari Kalteng Putra. Penjaga gawang tidak adanya Nadio, justru kali ini mereka mengandalkan 3 penjaga gawang muda. Yang inti kemungkinan adalah Gianluca Pandenuwu yang juga bermain di game sebelumnya melawan Persija Jakarta di home game Persija Jakarta melawan Borneo FC yang dimenangkan oleh Persija Jakarta dengan skor 4-2. Berbicara mengenai Persija Jakarta, kita semua sudah melihat sepak terjang Persija Jakarta di pramusim. Dengan cepat Coach Sergio Varias bisa meramu taktik yang jitu, yaitu collective and fast passing, membuat Persija Jakarta efektif untuk meraih kemenangan. Dan juga para pemain baru yang masuk ke dalam tim sudah langsung bisa menunjukkan permainan yang stabil dan konsisten. Maklok, Osvaldo Hai, Evan Dimas, Otavio Dutra, ini adalah pemain-pemain baru yang bisa langsung nyetel. Borneo FC memang ini adalah pertandingan kompetitif pertama mereka di pramusim. Saya tidak melihat mereka menghadapi lawan yang sepadan, tapi kali ini adalah lawan yang kualitasnya satu step di atas dari komposisi materi pemain. Tapi mereka datang dengan mantan pelatih Persija Jakarta yang pasti sudah tahu menahu
karakter dari para pemain Persija Jakarta yang juga cukup banyak masih stay di klub ini. Tapi tentu ia menghadapi gaya permainan yang berbeda dengan Sergio Farias. Ya, kita tahu Sergio Farias dan Edson Tavares sama-sama berasal dari Brazil, artinya sama-sama juga akan mengandalkan collective and fast passing, seperti yang juga Edson Tavares terapkan saat ia melatih Persija Jakarta. Bedanya, collective and fast passing dari Sergio Farias menuntut para pemain juga ikut bergerak, tidak hanya memberikan passing. Itu menjadi salah satu faktor pemain-pemain seperti Rico yang biasanya hanya memberikan passing juga sering melakukan overlap. Osvaldo Hai juga pada saat bermain begitu. Evan Dimas juga sama. Mark yang sebetulnya adalah defensive midfield juga banyak bergerak menuju ke pertahanan tim lawan. Sama juga dengan Otavio Dutra. Dan saya melihat justru ini akan menjadi pertandingan yang menarik, bukan hanya karena mantan pelatih Persija Jakarta yang akan membawa tim barunya Borneo FC, tapi dari kualitas striker, kualitas lini depan yang dimiliki oleh Borneo FC. Coba teman-teman perhatikan, Guy Junior, Titus Bonai, Diogo Campos, Torres, ini sangat mematikan jika tidak dikawal gerak-geriknya. Yang kita ketahui bahwa defensive line dari Persija Jakarta ini kan juga belum solid-solid banget. Yang pernah juga saya jelaskan dan tegaskan di video saya sebelumnya tentang Persija Jakarta. Maka itu ada wacana untuk mendatangkan pemain baru di posisi center back. Oleh karena itu, ini bukanlah pertandingan yang mudah bagi Persija Jakarta jika mereka tidak waspada untuk mempertahankan benteng di belakang, agar tidak kecolongan gol di menit-menit awal. Bersama Edson Tavares, saya sedikit banyak mempelajari gerak-gerik mereka atau permainan mereka di pramusim. Walaupun saya tidak menyaksikannya full, hanya highlights, tapi saya melihat ia justru menerapkan formasi yang menyerang 4-3-3. Artinya 3 penyerang di depan ini akan sangat berbahaya jika Persija tidak waspada di menit-menit awal. Dan juga kita tahu bagaimana kualitas dari midfield Borneo FC juga bukan kaleng-kalengan. Ada Sultan sama, ada Dedi Hartono. Ini 2 pemain yang memiliki determinasi dan kengototan, ya, 2 pemain senior. Kemudian juga kita lihat di sini ada Davronov, pemain baru yang didatangkan, ya. Ini juga salah satu pemain asing baru yang didatangkan asal Tajikistan. Sebelumnya bermain di Madura United. Cukup impresif saya melihat permainan pemain ini di Madura United. Dan kalau kita melihat bagaimana Edson Tavares bisa mengangkat performa Persija Jakarta, maka saya kira bersama Borneo FC juga akan sama bagusnya. Ia memiliki kemampuan untuk meracik strategi sesuai dengan karakter pemain yang ia miliki. Artinya ini bukanlah pertandingan yang mudah bagi Persija Jakarta jika mereka tidak serius dan fokus dari menit-menit awal dan juga secara keseluruhan dalam game ini. Sesuai dengan caption yang saya tulis, Persija Jakarta harus dan wajib gaspol mulai dari game ini. Caranya seperti apa? Stay with the rhythm, seperti yang mereka tunjukkan dalam pertandingan pramusim, yaitu tetap bermain dengan intensitas cepat untuk menyerang secara kolektif dan fast passing dikombinasikan dengan gerakan cepat para pemain yang ikut mendukung serangan dan juga cepat kembali untuk recover menghadapi counter dari tim lawan yang saya perkirakan Borneo FC tentu juga akan mengandalkan taktik counter attack, ya. Mereka bermain di game away melawan salah satu tim kuat yang berada di kompetisi Liga 1 2020, tapi juga mereka tidak akan tinggal diam, mereka akan mencoba menyerang pada momen yang tepat. Maka itu saya kira jika Persija Jakarta tetap mempertahankan style of play mereka seperti di pramusim, tidak mengubahnya, karena sekarang adalah Liga, ya. Saya mengharapkan mereka tidak mengubahnya, dan bagi Borneo FC saya mengharapkan mereka memberikan ujian kepada Persija Jakarta, khususnya di lini pertahanan, agar pertandingan ini menarik kita saksikan. Namun karena saya melihat Persija bermain di kandang sendiri, Persija juga sudah tunjukkan kekompakan di awal di masa pre-season, ya, bukan awal musim, di masa pre-season, maka pilihan saya tentu kepada Persija Jakarta untuk bisa memenangi game ini yang saya kira bisa saja, ya, kemungkinan, saya tidak mengatakan pasti, mereka bisa menang dengan scoreline lebih dari 1 gol. Karena kemampuan para pemain Persija Jakarta di depan tidak perlu diragukan. Mereka sudah kompak, di tengah juga sama, begitu cepat kompak. Dari Borneo FC, bukannya merendahkan Borneo FC, tapi dengan begitu banyak hadirnya pemain-pemain baru, ini tidak akan mudah saat mereka menghadapi
tim di luar kandang. Ya, apalagi kita tahu bahwa Nadio sudah tidak berada di sana. Nadio adalah penjaga gawang yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Juga bukan meremehkan kualitas dari Gianluca Pandenuvo, tapi kita tahu Gianluca belum banyak memiliki jam terbang untuk bermain di Liga 1. Apalagi saya ulangin lagi, apalagi kali ini melawan tim besar dan kuat seperti Persija Jakarta. Persija harus waspada, tapi tentu saya atau kita mengunggulkan Persija Jakarta yang bisa meraih kemenangan, dan saya perkirakan bahwa Persija bisa menang dengan skor lain lebih dari 1 gol. Ya, bagi Bung Jas, saya perlu tanyakan juga, menurut kamu, feeling kamu, siapa yang akan menang di game ini? Simic yang menang. Kok Simic yang menang? Yang main kan Persija lawan Borneo FC. Ya kan tahun lalu dia skor 4 gol. Oh iya ya, nah itu dia teman-teman. Menurut Bung Jas, Simic akan cetak gol lagi. Dan Simic akan bermain sebagai goal getter dari Persija Jakarta menghadapi lagi-lagi Gianluca Pandenuvo yang menjadi penjaga gawang Borneo FC saat Borneo takluk dari Persija Jakarta tahun lalu dengan skor 4-2. Ya, jadi kita tunggu apakah perkiraan kita benar atau salah, itu nanti kita tunggu setelah hasil game itu. Tapi yang penting kita memberikan analisa sesuai logika, sesuai fakta yang kita melihat dengan kondisi dan persiapan dari kedua tim. Mari kita saksikan pertandingan yang akan berjalan menarik karena kedua tim memiliki front line yang menakutkan. Bukan hanya Persija, tapi tadi saya katakan juga Borneo FC ada Diogo Campos, di Borneo FC ada Rico Simanjuntak, di Persija Jakarta ada Marco Simic, di Persija Jakarta ada Torres, di Borneo FC ada Titus Bonai, di Borneo FC ada Osvaldo Hai, di Persija Jakarta ada Sultan Sama di tengah bagi Borneo FC, ada Maklok bagi Persija Jakarta di tengah. Menarik dan pasti menarik game ini. Tapi kita juga perlu menjaga sportivitas. Siapapun yang menang perlu kita ucapkan selamat. Siapapun yang kalah perlu kita berikan dorongan semangat. Jadi selamat dan semangat, double S. Tapi channel kita Triple B, Bola Bung Binder. Tolong pesan-pesan kamu di akhir, Bung Jas. Ya kan teman-teman, Liga 1 kan sudah mulai. Jadi ayo dong kita tembus 100.000 subscribers. Oke. Jadi waktu kita sudah mulai ya. Iya, maksud Bung Jas kan hitungan jam lagi ini sudah akan mulai dari game Persebaya ya. Saya mereview game Persebaya, tapi saya preview game Persija Jakarta karena Persija masih main besok. Jadi ada waktu bagi teman-teman untuk mendengar ulasan kita dalam video ini. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang telah menonton. Terus tekan tanda like, terus berikan komen-komen yang positif. No hate, Only football. salam sepak bola.